Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama dengan nikmat sehat, nikmat ilmu, dan nikmat silaturahmi lewat acara Kanda berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Abdul Munir, Bapak Sony Trison yang saat ini sebagai moderator, dan juga terima kasih kepada Mas Ade Saipullah yang beberapa waktu lalu mengkontak saya untuk mengisi acara ini. Terus terang saya sangat deg-degan karena saya juga baru pertama kali untuk mengisi acara ini dan saya sangat-sangat masih kurang dalam memiliki ilmu, apakah itu di arsitektur lanskap, apalagi untuk dikaji lewat perspektif Islam. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan di sini barangkali bisa menjadi pembahasan bersama, diskusi bersama di sini, terutama dari sahabat-sahabat yang hadir di sini, dosen, mahasiswa yang saya cintai, dan mudah-mudahan berkah ya pada sore hari ini di bulan Ramadan. Barangkali tadi disediakan waktu 40 menit, 50 menit untuk bisa kami sampaikan. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam tadi disampaikan oleh Mas Sony Trison bahwa Islam sangat menyukai keindahan. Begitu juga di dalam Al-Quran banyak sekali kaitan-kaitan. Kalau kita lihat ya kaitan dengan keindahan, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga sebagai balasan bagi orang yang beriman, memiliki karakter yang tidak dapat terbayangkan oleh indera manusia di dunia. Ini dalam Quran surat 32 ayat 17 ya. Nah, jika kita mencoba menggambarkannya, keterbatasan indera dan pemahaman manusia tidak akan sanggup untuk menggambarkan kondisi surga yang sesungguhnya. Akan tetapi melalui berbagai ayat pada Al-Quran dan sejumlah hadis, Allah SWT memberikan penggambaran kenikmatan surga yang dapat dijadikan sebagai referensi konsep taman. Walaupun tidak akan sebanding ya dengan kenikmatan surga di akhirat kelak. Nah, untuk supaya apa yang saya sampaikan terstruktur, izinkan saya untuk share screen ya, supaya bisa kita saksikan bersama-sama apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat di layar. Ya, sudah, Prof. Jadi judul ini yang diberikan oleh panitia arsitektur lanskap dalam perspektif Islam. Sesungguhnya saya juga hobi menulis buku ya, tapi saya belum pernah menulis buku dalam kajian ini. Tapi alhamdulillah koleha saya yaitu ini Mbak Miftahul Janah, kemudian Dr. Andi Gunawan, Prof. Wahyu Komaramugnisa telah menulis buku Taman Islam Kajian Berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Mungkin seharusnya yang paling tepat hadir di sini adalah beliau bertiga ya, karena beliau sudah telah menuliskan buku ya tentang kajian-kajian taman. Kemudian juga ada buku-buku lain, salah satunya tentang tumbuhan obat dalam Al-Quran. Jadi tentu banyak buku yang lainnya, sehingga saya mencoba juga bagaimana arsitektur lanskap sebenarnya kan tidak sebatas taman ya, tapi bentang alam yang
memang dikelola, ditata sedemikian rupa. Dan pada akhirnya dikelola atau dipelihara. Nah, untuk itu juga saya mensitasi beberapa hal yang barangkali yang bisa akan saya sampaikan sangat-sangat terbatas, sangat-sangat dangkal, tapi barangkali dengan sharing ini saya juga akan banyak belajar dari partisipan, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang hadir di layar ini. Saya akan menyampaikan sebenarnya arsitektur lanskap dan manajemen lanskap itu apa dan bagaimana. Kemudian lingkungan dan manajemen lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian dalam perspektif Al-Quran dan hadis, saya kira karena banyak sekali ketika kita mencari kata lanskap atau lingkungan, ya, taman, maka akan kita bisa membaca ayat-ayat dari surat-surat yang terkait atau juga dari hadis. Nah, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan juga barangkali pengejuantahan implementasi arsitektur lanskap, notabene dalam arti taman. Ya. Sekali lagi bahwa ketika kita berbicara lanskap, maka berbicara tentang alam, dan berbicara arsitektur, bicara seni menata, seni mengelola dari bentang alam itu sendiri. Sehingga bagaimana kita melihat bentang alam yang dikelola, yang ditata ini bisa memberikan suatu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita manusia dengan manusia sendiri, dan manusia dengan alam. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Nah, kalau ketiganya ini bisa dibangkitkan dari implementasi pembangunan taman, penataan lanskap yang ada di muka bumi ini, maka kita sangat-sangat bisa mensyukuri apa yang ada. Dan ini kalau kita baca lagi dari beberapa ayat-ayat yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, dengan penataan taman, dengan elemen-elemen taman yang ada, apakah itu pohon, air, buah, ya, bahkan muncul berbagai macam jenis tanaman. Sehingga keindahan, kebersihan, rasa bersyukur, kemudian ini juga bisa menjadi keberadaan penataan landscape ini sebagai media sosialisasi dan jalinan tali silaturahmi antar manusia, karena di taman, di halaman yang indah, ya, taman rumah, taman lingkungan, taman kota, dan seterusnya, kita bisa menjalin sosialisasi sesama manusia. Dan ketika kita mengelola flora dan fauna, menjaga kelestarian alam dengan tanda petik, kita juga melestarikan keanekaragaman hayatinya. Dan tentu kita berhubungan dengan alam untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Karena itu saya mencoba cited dari bukunya Mbak Jana, Dr. Andi Gunawan, dan Prof. Wahyu Mugnisa, bahwa Islam sebagai agama yang memiliki karakteristik menyeluruh atau universal, mengatur tidak hanya dimensi vertikal ibadah mahda saja, tetapi juga mencakup dimensi horizontal, ibadah ghairu mahda, muamalah. Ini ada dalam Asy'ari 2007. 169. Dan dalam perundangan Islam atau fikih, hal-hal yang masih menyangkut urusan keduniawian, muamalah, sangat terbuka kemungkinan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya. Nah, bergantung pada situasi dan kondisi yang menyertainya. Urusan-urusan keduniawian ini merupakan segala termasuk di dalam konsep dalam membangun sebuah taman. Sabik 2006-10. Nah, dari situ saya juga masih ada beberapa yang sangat menarik, ya, karena memang
referensi ilmiah ini ingin saya share kepada Bapak Ibu dan yang hadir di sini. Jadi ada batasan syariat tentang elemen, karakter, dan aktivitas dalam taman Islam. Jadi ini dalam skala Islamic Garden ya, yang kita sebut dengan taman dengan ruhnya itu adalah Islami. Sehingga di sini ada kriteria yang saya beri warna kuning. Jadi ada elemen-elemen yang dilarang, ada karakter yang dilarang, ada aktivitas yang dilarang. Nah, kemudian dalam kolom berikutnya subkriterianya. Jadi kalau taman-taman yang kita hadirkan memenuhi hal-hal yang seperti ini, bahwa apa yang dilarang tentu tidak kita gunakan. Apakah itu sebagai unsur atau elemen taman, atau juga karakter sifat dari taman itu sendiri, atau kegiatan yang ada di dalam taman. Jadi misalnya saja elemen yang dilarang mengambil bentukan yang menyerupai manusia, hewan. Ya, contohnya pada patung. Dan nanti dalam gambar yang ingin saya share, yang saya pernah ambil, saya pernah temui, akan saya share lewat layar ini, menggambarkan bahwa taman Islami ya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang ini. Kemudian juga dilarang menggunakan material emas dan perak. Jadi elemen-elemen yang terbuat dari emas dan perak yang dianggap berlebih. Dan dari buku tersebut, pencarian dari Al-Quran dan hadis ditemukan ya, di sini frekuensi tentang hal-hal yang mengandung dalam subkriteria ini. Jadi ada jumlahnya di sini. Kemudian karakter yang dilarang mencampur adukan kebaikan dan keburukan di dalam taman, menunjukkan kemewahan yang berlebihan di dalam taman. Aktivitasnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu juga dilarang, menafikan sunatullah, merusak, vandalisme. Nah, ini yang barangkali dalam hal yang awam sekalipun sering sekali pengguna taman itu melakukan pengerusakan atau kita sebut graffiti, vandalisme, bukan semata-mata hanya mencabut, memotong ya elemen-elemen tanaman yang sebenarnya termasuk dalam vandalisme, dan ini ternyata merupakan aktivitas yang dilarang. Belum lagi mencoret-coret taman, kemudian bukan hanya benda hidup, tanaman yang dirusak, tapi kadang-kadang kan lampu taman, kolam yang dikotorin dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata ini termasuk yang dilarang karena merupakan aktivitas vandalisme. Kemudian aktivitas yang mendekati zina juga dilarang. Kemudian aktivitas yang meniadakan manfaat atau sia-sia. Dan ini tentu saja sangat menarik ya ketika kita berkunjung ke suatu taman dari produk arsitektur lanskap, maka ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan, termasuk di dalamnya hal-hal yang dilarang. Kemudian di sini juga saya mencoba elemen taman dan desain dalam Al-Quran. Jadi saya tidak akan membahas terlalu banyak ya, karena tentu tidak akan habis-habis kajian-kajian dari Al-Quran dan hadis yang bisa ditafsirkan dalam implementasi penerapan ya di bidang arsitektur lanskap ini. Jadi masih saya mencoba dari buku yang ditulis secara ilmiah oleh Miftahul Janah dan kawan-kawan. Di sini ada bahwa kita ketahui di taman itu selalu ada unsur taman, ada elemen, yaitu apakah yang lunak kita sebut dengan softscape, yang keras kita sebut dengan hardscape, dan juga elemen desain. Elemen desain adalah unsur-unsur desain yang bisa mencakup warna, aroma, suara, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali
yang terkait dengan elemen desain. Tapi di sini kembali kami mencoba menyajikan yang dari perspektif Islam, elemen-elemen yang barangkali biasa digunakan dalam taman Islam. Dan ini tentu kita bisa melihatnya kegunaan elemen itu dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa elemen-elemen itu dipakai? Jadi misalnya yang lunak itu ada air, ada tumbuhan tanaman, ya, yang apakah buah-buahan, bunga dan sebagainya, dan pohon tentunya. Nah, di situ dengan menelusuri kata kuncinya air adalah sungai atau air. Dan ini banyak sekali digambarkan ya tentang elemen air pada waktu menggambarkan surga. Jadi air ternyata sebagai sumber kehidupan. Jadi terakhir kebetulan saya sendiri sebagai dosen yang mengajarkan di ilmu pengelolaan lanskap, ekologi lanskap, kemudian juga banyak melakukan penelitian-penelitian serta pengabdian pada masyarakat, bagaimana mengenalkan taman. Nah, saya sendiri baru tahun 2010-an, saya mengutamakan elemen air. Bahwa setiap taman sebisa mungkin muncul air. Karena pada waktu itu saya hanya berpikir air adalah sumber kehidupan. Ya, kita saat ini alhamdulillah sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Ya, dan takjil kita selain rasa manis atau kurma dan biasanya air. Karena air ini sangat penting di dalam mensuplai tubuh kita. Barangkali orang masih bisa bertahan sekian waktu, misalnya di dalam hutan ya, dalam suatu kejadian tertentu, lalu tidak makan, masih bisa bertahan lebih lama. Tapi tidak dengan air. Nah, air ini sehari, 2 hari bisa terjadi dehidrasi. Dan kita juga bisa melihat bahwa dari zaman dulu perkampungan-perkampungan dibangun. Bahkan mungkin di Timur Tengah sendiri ketika suatu perkampungan awal dibangun, itu pasti dekat dengan oasis. Di kita juga, suku bangsa manapun, kalau kita telusuri bahwa perkampungan itu selalu dibangun dekat sumber air. Nah, ternyata elemen air ini juga muncul di dalam taman-taman Islam. Kemudian pepohonan, apakah itu dalam arti flora ya, vegetasi, nanti dalam bentuk buah atau dalam bentuk sayuran yang jenisnya dan bunga, dan ini memang dibutuhkan sebagai sumber kehidupan juga ya dalam kehidupan manusia. Jadi taman ketika berbicara keindahan juga dengan konteks saat ini adalah landscape produktif atau productive landscape. Nah, ketika berbicara produktif ini ya sekali lagi bukan semata-mata menghasilkan produksi yang bisa dimakan, juga jasa lingkungan. Jasa lingkungan ya dari produksinya, dari menyerap karbonnya, carbon sequestration, sehingga bisa menyetimbangkan iklim, mikroklimat paling tidak untuk ameliorasi iklim, ya, penurunan suhu, kemudian dampak dari penyerapan CO2 menghasilkan oksigen sehingga udaranya menjadi lebih segar, itu berkat adanya vegetasi. Dan juga hewan. Nah, hewan ditemukan dengan kata kunci burung ya, tapi dalam arti di taman kita juga memikirkan makhluk hidup lainnya. Jadi ketika taman berorientasi pada kebutuhan manusia, sesungguhnya tidak sebatas itu, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan, flora, fauna, hewan ya. Jadi tumbuhan, tanaman, kemudian hewan, ternak atau satwa liar, ya, wildlife. Dan di sini barangkali taman yang
tadi saya katakan kita bisa mensyukuri ketika kita mendengar kicauan burung yang sangat merdu, kita melihat aneka warna kupu-kupu, capung, kunang-kunang di malam hari, dan pada akhirnya kita ingat bahwa ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, konektivitas kita dengan taman kita juga bisa terhubung, ya, terhubung langsung secara vertikal. Tapi di lain pihak tadi ya, bahwa ada bangunan taman. Nah, di sini ada tempat, istana, rumah. Ini yang hardscape. Ada kata kunci pintu, kemudian ada elemen keras lainnya, bantal, permadani, dipan, gelas, piala, piring, bejana. Ini yang memang muncul di dalam frekuensinya sedemikian rupa di ayat-ayat Al-Quran maupun di hadis. Nah, ini pasti hubungannya dengan pada waktu kita menggunakan. Jadi penggunaan tentu di sini kita bisa memanfaatkan taman itu untuk penggunaan dengan sesama manusia. Dan kita juga bisa melihat ya di perdesaan itu pasti pekarangan ya, taman rumah itu dimanfaatkan untuk sosialisasi, bahkan sampai untuk ada pertemuan, ada acara-acara dan sebagainya. Mungkin di perkotaan tidak lagi karena perkotaan biasanya memanfaatkan gedung pertemuan dan sebagainya. Lalu elemen desain ini dari warna, suara dan aroma juga bermunculan warna-warna hijau, emas, perak, putih dan merah. Suara ya ada dengan kata kunci suara, dengar, dan aroma ini ada kesturi, ada kata wangi, dan ada kata bau. Dan ini sebenarnya di taman atau di landscape yang dibina, yang ditata sedemikian rupa, kita memanfaatkan hal ini ya, seperti warna untuk keindahan, dan nanti kaitannya dengan desain ya. Kemudian suara juga bisa dengan desain karena aspek suara ini bisa suara lembut, gemericik dari air mancur ya, atau air yang mengalir, atau dari gemuruh air terjun, dan ini suatu bentuk elemen desain yang lalu pada akhirnya kembali kita bisa bersyukur. Ya, kita akan ingat sebenarnya semua ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, ketika dengan aroma, ya aroma yang wangi, ya berbagai macam bunga ya, melati, mawar, anggrek, macam-macam. Kalau di taman di Indonesia, tentu saja aroma ini banyak sekali jenis-jenis tanaman ya yang memiliki aroma, cempaka, kemboja, kemudian kenanga dan lain-lain. Dan ini menciptakan suasana taman yang begitu asri, damai, dan kembali ya kita bisa menghubungkannya ketika dengan Tuhan, sesama manusia, atau dengan alam. Nah, Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya cintai, kita mencoba mengkaitkan ketika lanskap. Ya, tadi saya sudah katakan lanskap adalah suatu bentang alam di muka bumi, di mana lands artinya land ya, lahan. Jadi lahan di muka bumi. Yang sebenarnya istilah lanskap ini juga banyak digunakan oleh berbagai macam ilmu ya, di geografi, di ilmu pengembangan wilayah, di ilmu tanah sendiri ya. Dan istilah lanskap banyak sekali dipakai. Tapi ketika ada arsitektur, seni, yaitu seni menata dari lanskap itu sendiri. Nah, di dalam seni menata lanskap itu mulai dari bagaimana direncanakannya, bagaimana dirancang atau didesain, dan pada akhirnya bagaimana dikelola. Nah, kalau kita mengikuti dari bentuk taman Islami, barangkali ini akan bagus sekali untuk taman-taman yang ada. Tapi bahwa taman di kita sendiri, kalaupun kita tidak mengklaim sebagai taman Islam, tapi
bagaimana desain, kaidah-kaidah desain dalam perencanaan, dalam pengelolaan, dalam penggunaan kita ikuti. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa ilmunya sendiri, landscape architecture, arsitektur lanskap, itu pertama kali dikenalkan sebagai ilmu oleh Frederick Law Olmsted belum lama, ya, 1,5 abad yang lalu, 1868, ya, hampir 1,5 abad yang lalu, di mana dibangunnya suatu Central Park di New York. Istilah, ya, jadi kalau tamannya tentu dari masa Mesir kuno dan sebagainya, lalu kejayaan Islam di Spanyol, di negara-negara lain, itu juga taman sudah ada. Tapi istilah arsitektur lanskap baru sebagai ilmu. Dan itu dimunculkan adanya Central Park atau taman kota di New York yang semula bermasalah karena di Manhattan, di New York ini pusat banjir. Jadi saya teringat ketika Jakarta dengan kampung pulaunya, dengan di sekitar Rawamangun, ya, kemudian Bukit Duri, itu kan wilayah-wilayah banjir, kurang lebih sama sebenarnya. Dulu New York demikian. Lalu dibuatlah dengan luasan memang cukup besar, 350 hektar, dan menjadi landmark kota New York. Ini masterpiece-nya dari yang membuatnya, yaitu Frederick Law Olmsted, sehingga orang yang datang ke New York itu selalu ingin berkunjung ke sini. Dan alhamdulillah saya pernah berkunjung di sana di 11 tahun yang lalu, ya. Dan kembali ternyata elemen air juga kita temui. Pepohonan, lalu mendatangkan berbagai macam jenis satwa liar, sehingga tidak semata-mata untuk rekreasi masyarakat kota. Tapi datang ke situ kita bisa melihat bagaimana apa yang tadi di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, dan juga di hadis, adanya pepohonan, air, hewan, ini ada di taman ini. Dan saya pikir barangkali mereka konsep dalam ilmu arsitektur lanskap. Tapi kalau kita kaji, kita hubungkan, ternyata sebenarnya sudah mengarah ke apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, begitu, ya. Dan kita berkunjung ke sana itu terlihat sesuatu yang damai. Dan ini kalau kita lihat sejarahnya, di mana timbunan sampah mengakibatkan banjir kota New York, dan bisa dikendalikan dalam bentuk suatu desain yang direncanakan dengan baik, dikelola dengan baik, dengan keilmuan landscape architecture. Nah, di bidang lingkungan, saya juga mencoba mengkaitkan dengan manajemen lingkungan dan sumber daya alam. Bahwa memang di dalam ilmu ekologi yang sebagai dasar dari ilmu lingkungan, dan taman juga sebenarnya landscape itu dasarnya pada ekologi dan lingkungan. Jadi bahwa di muka bumi semua makhluk hidup berhubungan satu dengan yang lain, ya, dalam suatu siklus, dalam suatu rantai pangan, dan juga tidak hanya sesama biotik tapi juga berhubungan dengan abiotiknya. Jadi dalam gambar ini saya pisahkan biotik dan abiotik, lalu ada flora, fauna, termasuk manusia. Kemudian di abiotik tentu ada fisik, ya, tata tanah, tata air, dan tata udara. Yang lalu tata udara ini dalam bentuk iklim, cuaca, di mana unsur-unsurnya ada curah hujan, temperatur, ya, atau suhu, kelembaban udara, pencahayaan, dan sebagainya. Dan semua berhubungan. Dan ini ketika kita lalai tidak mengelolanya, maka terjadilah kehancuran-kehancuran, apakah itu lewat bencana alam akibat manusia, atau memang bencana alam karena alami. Jadi sebagai disturbance itu bisa human disturbance dan bisa natural disturbance. Tapi
bahwa kalau kita mengamalkan dalam pengelolaan lingkungan ini, barangkali dengan salah satu caranya ilmu arsitektur lanskap menatanya, mendesainnya, merencanakan dengan baik lalu mengelolanya, ya, melaksanakan dengan baik lalu mengelolanya. Jadi ini sangat-sangat bisa dihubungkan, dan juga di dalam perkembangannya kalau kita berbicara landscape architecture, yaitu produknya orang mengenalnya taman. Tidak dalam arti sempit, tentunya taman dalam arti yang cukup luas, karena sekali lagi taman itu tidak hanya keindahan, tapi juga fungsi. Jadi yang di dalam ilmu arsitektur lanskap itu ada suatu sinergitas antara estetika dan fungsi. Jadi landscape yang ditata itu harusnya secara estetika indah. Nah, indah itu kan penuh dengan keteraturan, bersih, kemudian nyaman, dan ini yang digambarkan di dalam beberapa ayat Al-Quran yang terkait, yaitu terutama ketika menggambarkan surga dan sebagainya. Di halaman rumah atau pekarangan ini dalam skala mikro, kemudian juga ada lebih besar lagi di lingkungan perumahan, taman ketetanggaan atau neighborhood park, taman lingkungan, community park, kemudian lebih besar lagi pada skala desa kota. Nah, di desa itu taman dalam arti ya lingkungan, landscape perdesaan, rural landscape, ya, tidak selalu dalam taman-taman yang ditata, tapi bagaimana sawah membentang, kebun, ya, pinggiran hutan dengan sungai yang mengalir, itu landscape. Kita sebut dengan rural landscape. Tapi di perkotaan juga ada urban landscape. Dari bentuk tata ruangnya, perumahan, daerah industri, daerah pusat kota, CBD, dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah itu juga ada taman-taman, apakah itu dalam bentuk ruang terbuka hijau, ya, RTH, tadi taman kota, hutan kota, atau RTB, ruang terbuka biru. Ruang terbuka biru bisa situ, kolam, atau danau kecil, ya, embung, balong. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang dalam skala lingkungan desa kota. Dalam skala lingkungan regional lebih besar lagi, kita bisa melihat adanya jalur-jalur hijau, green belt di pinggiran kota, adanya taman konservasi, itu bisa dalam bentuk swaka marga satwa, ya, untuk melindungi flora, fauna, cagar alam yang melindungi flora maupun kondisi ekologis, tata tanah, tata air, dan tata udara. Kemudian ada taman pada skala regional, ya, ada taman hutan raya, atau dalam skala nasional yang kita sebut dengan taman nasional. Karena memang ini secara administratif SK-nya juga diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, sekarang LHK, gitu ya, sehingga kita sebut dengan taman nasional, dan juga fungsi ekosistemnya dan sebagainya memiliki nilai-nilai kepentingan secara nasional. Nah, hal ini tentu kita juga bisa mengkaji dengan baik. Nah, untuk itu juga punten nanti Mas Sony kalau waktunya ini mohon diingatkan. Saya percaya. Ya, jadi di dalam ini sendiri kita mencoba melihat ke sejarah. Jadi periode abad 7 sampai abad 15 itu ada masa medieval Eropa, Islamic Paradise Garden, Buddhist Garden, Maya, Aztec, dan suku Inca. Nah, di sini yang saya garis tebal, di mana Islamic Paradise Garden itu banyak ditemukan di Persia, Spanyol, dan India. Sementara pola dari Taman Islam itu selalu simetrik, ya, kiri dan kanan sama, agung, besar, ya, tapi juga ada yang geometrik, yang melengkung, dan juga tertutup biasanya, jadi tidak terbuka. Kemudian fungsi dari taman pada masa ini ya biasanya untuk
kontemplasi, kegiatan keagamaan, untuk mendapatkan ketenangan, keindahan. Dan sekali lagi pada waktu kita merenung dan sebagainya, maka mengingat ke Yang Maha Kuasa. Lalu ada jenis-jenis tanaman sebagai simbolik ya, apakah itu tanaman pangan, buah, tanaman obat, tanaman simbolik lainnya, bunga yang beraroma, dan tentu di masa ini juga berkembang teknik hortikultura. Nah sebenarnya kita juga bisa melihat ya taman-taman yang serupa misalnya di halaman di taman-taman masjid kita. Jadi biasanya kita menyebut sebagai taman Islami, tapi ya kembali kalau dia berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, tentu taman ini akan terwujud dengan keindahannya. Dan juga bentuk formal saya kira bagus sekali, karena ketika kita mau beribadah, kalau tidak formal ya kita saja artinya garis lurus itu menunjukkan garis yang formal. Jadi karena itu kita sering sekali ya, misalnya di Al-Hur sendiri kan jalannya kan lurus, tidak berkelok-kelok gitu. Karena memang mengutamakan formalitas kita tegas ya, kita mau menuju ke arah utama yaitu bangunan dari masjid itu sendiri. Dan kita lihat dari sejarah ke belakang juga bentuk formal ini. Dan di sini diperlihatkan bagaimana Taman Islam ini mengadopsi Persian Paradise Garden yang kita sebut dengan Islamic Paradise Garden. Dan ini diwujudkan dengan bentuk segi empat, formal atau geometrik ya. Geometrik ini lurus, formal. Kalau melengkung adalah organik. Tadi saya nyebut kata melengkung di sini. Ya melengkung biasanya sebagai pusat, yaitu bundaran di tengah, itu biasanya untuk kolam air mancur dan sebagainya. Lalu terbagi oleh jalur-jalur kanal, sungai-sungai kecil, kemudian juga ada permainan elemen air. Nah, tanaman pohonnya bisa untuk peneduh, buah atau bunga yang memiliki harum ya. Ada satwa unggas, angsa atau merak, terdapat elemen dekoratif. Kemudian fungsi ketenangan, keindahan, dan rekreasi. Nah, contohnya ada di Alhambra Spanyol dan Taj Mahal. Ini contoh di taman-taman yang kita sebut dengan Islamic Paradise Garden ya. Dan di sini sama sekali tidak ada simbol-simbol dalam bentuk makhluk yang bernyawa dalam arti binatang. Jadi di sini pepohonan, lihat kiri dan kanan sama, lalu ada air yang begitu tenang dan seterusnya. Dan ini kembali bahwa bentukan taman ini siapapun yang akan berkunjung, apalagi kalau kita menuju ke satu bangunan masjid, maka kita sudah disituasikan kondisinya kondisi yang formal, karena kita akan menghadap katakan sholat ya, menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada garis-garis melengkung yang lalu membuat kita lebih santai dan sebagainya. Nah, pada perkembangan akhir abad 20 ini secara keseluruhan saya melihat bahwa taman itu begitu pesat. Setiap kota membangun taman kota. Nah, ini di dalam keilmuan, industri, profesi, serta pengakuan oleh pengambil kebijakan. Ini sangat tumbuh pesat ya, sehingga taman banyak dibangun. Kemudian juga dari segi skala, mulai dari skala yang kecil, mikro, meso, makro. Mikro kita bisa katakan skala-skala kecil ini skala taman, site, dalam arti taman rumah, taman kantor. Tapi meso ini sudah ke skala desa sampai kota, makronya skala regional. Nah, ada Garden for People. Ini dari Thomas Church ya. Kemudian skala taman rumah, taman lingkungan dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana kota dibangun dari kawasan reklamasi, lalu kita melakukan juga konservasi dalam bentuk perlindungan tadi, tata tanah, tata air, tata udara, atau proteksi ya, atau juga konservasi untuk keanekaragaman hayati. Dan ini selalu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru juga muncul ya, elemen tumbuhan, tanaman, dan juga elemen air. Nah, ada satu
arsitek lanskap, seorang arsitek lanskap ya, Ian McHardt itu dalam buku Design with Nature. Jadi bagaimana menghadirkan suatu lanskap kota itu dengan kondisi alami. Dan ini yang banyak orang menggunakan back to nature dan sebagainya. Dan kalau dalam praktek-prakteknya kita lihat di dalam perspektif Islam, ini sebenarnya ketika mengembalikan suasana buatan kota yang gegap gempita dengan bangunan yang serba keras, kemudian muncul ilmu arsitektur lanskap dan menghadirkan taman-taman di tengah kota, ini mengembalikan suasana lingkungan yang begitu alami ya, sehingga konservasi flora fauna juga terjaga, dan selanjutnya elemen-elemen air diberdayakan. Dan ini yang sebenarnya ketika kita melakukan suatu apa disebut dengan mitigasikah, adaptasikah terhadap global climate change dengan kehadiran taman, bukan hanya ruang terbuka hijau, tapi ruang terbuka biru, situ, embung, danau. Ini sangat perlu dihadirkan di taman, yang memang di dalam taman-taman Islam atau di dalam beberapa ayat suci Al-Quran juga elemen air disebutkan. Gitu, ya. Nah, secara singkat, kemudian bagaimana di sesudah abad 20 yang disebut dengan landscape of today. Ini di Indonesia sudah mulai taman itu ke atas ya, vertical garden. Dan kembali tidak hanya estetika, tapi fungsional. Jadi vertical garden bukan hanya tanaman-tanaman bunga, tanaman hias daun, warna-warni, tapi sekarang orang sudah mulai banyak menggunakan dengan sayuran ya, buah-buahan semusim yang bisa dimasukkan ke dalam kontainer pot seperti stroberi, atau yang bisa dirambatkan seperti markisa dan lain sebagainya. Dan ini kita merespon ya terhadap kerusakan lingkungan. Jadi lahan yang terbatas, akhirnya kita naik ke atas. Nah, tentu ada konsepnya untuk keberlanjutan landscape, konsep lingkungan, konsep kota yang berwawasan lingkungan, eco-city, kota hijau, ya, eco-city, green city, dan seterusnya. Kemudian pola desainnya ke alami, tapi biasanya minimalis, lalu elemennya tanaman beragam, lalu ada air, ada soft dan hard elemen. Fungsinya bisa untuk ameliorasi lingkungan, ekologis, rekreasi, edukatif. Teknologinya biasanya menggunakan teknologi yang canggih. Jadi perkembangan terus berjalan. Sampai saya menunjukkan saja di sini, ini adalah The Sino-Singapore Tianjin Eco City ya. Lalu di Johor Bahru yang di seberangnya Singapura juga dibangun kota hutan. Yang lalu pada akhirnya seperti di IKN, Ibu Kota Negara, kita juga ingin membangunnya untuk landscape-nya itu adalah sebagai landscape kota hutan, ya, jadi forest city. Jadi mengutamakan ternyata di forest itu juga tumbuhan dan air merupakan elemen-elemen yang harus dihadirkan di dalam mengelola lingkungan perkotaan melalui bentukan landscape yang ditata. Kemudian ini di Chicago, Millennium Park. Kemudian saya juga ingin melihatkan ketika saya berkunjung ke Fukuoka, di sini ada ekros ya, semacam bangunan yang memang dihutankan sedemikian rupa. Dan mereka terinspirasi dari hanging garden di Babilonia dan juga dari sawah berteras yang ada di Bali. Jadi desainernya mengimplementasikan bentukan-bentukan alam, sawah berteras, hanging garden, itu dalam bentuk ini yang kita sebut dengan ekros. Nah, ini benar-benar sebagai oasis di tengah kota Fukuoka ya, yang hijau royo-royo, dan ini benar-benar kota metropolitan. Dan ini saya ambil di tahun 2012, dan yang paling menarik memang di hutan bangunan ini juga telah dihadirkan 37.000 batang pohon. Jadi dalam gedung tingkat 13, bertingkat 13 ini ada 37.000 batang pohon dari 76 spesies. Tapi dalam waktu
10 tahun jumlah batangnya sudah bertambah menjadi 40.000. Ya, jadi bukan tambah besar saja, tapi juga bertambah jumlahnya. Dan ini merupakan penataan lingkungan yang lalu mengakomodir bagaimana untuk ameliorasi iklim dan seterusnya. Ya, selain untuk keindahan kota itu sendiri. Tadi yang saya katakan di Johor Bahru diciptakan Forest City yang juga diresmikan seharusnya tahun 2020. Nah di Cina, Shenzhen itu atau yang di Johor Bahru itu diklaim sebagai Shenzhen-nya di Asia Tenggara. Shenzhen adalah Forest City yang ada di China, tapi yang disebut kota hutan di sini itu adalah dengan high-rise building. Karena keterbatasan lahan sehingga gedung-gedung bangunan tinggi itu dihutankan. Nah, kalau di Indonesia dengan lahan yang masih cukup misalnya di ibu kota negara di Kalimantan Timur, harusnya ya tidak harus vertical garden karena existingnya saja barangkali meskipun sekitar berapa 30-40% masih berupa hutan, harusnya jangan dirusak. Itu yang dipertahankan. Nah, konsep bagaimana mengelola lingkungan ini di sini. Jadi bukan lalu land grading, kemudian cut and fill, lalu ditanam ulang. Harusnya kondisi existing itu dipertahankan untuk mewujudkan desain yang direncanakan. Jadi bagian-bagian yang dibangunnya adalah bagian-bagian yang tidak berhutan. Kalau ini kan benar-benar buatan. Barangkali kalau kami sama sekali tidak memimpikan ya kalau di Indonesia ya harusnya tamannya masih berbasis dari tanah ya karena kita masih memiliki kondisi yang leluasa kecuali misalnya pekarangan sempit ya baru boleh dengan vertical garden atau di perkotaan yang memang sudah existingnya sempit. Nah, saya coba memotret dalam beberapa perjalanan ketika haji atau umroh. Ini motretnya juga dari dalam bus ya ketika city tour, jadi tidak begitu ini kadang-kadang saya selalu minta duduk paling depan di sebelahnya driver sehingga bisa memotret dari kaca depan begitu ya. Dan ini kita lihat jadi Timur Tengah dalam tanda petik Saudi Arabia, tanda petik lagi kota Mekah Al-Mukarramah yang dikenal gersang dalam beberapa dekade terakhir itu hijau. Dan hijau bukan hanya dari batang kurma, tapi juga dari pepohonan lainnya. Jadi saya ingat dulu senior kami, Bapak Insinyur Zain Rahman, mungkin juga Mas Munif kenal ya dengan beliau. Beliau juga punya PT Exotica pada tahun 90-an awal itu mengekspor bibit-bibit pohon ke Saudi Arabia, ya. Dan itu pohon-pohon dari Indonesia termasuk dulu akasia yang diekspor karena cepat tumbuh, ya. Dan kita bisa lihat di Arafah juga beberapa jenis akasia banyak di sana dan itu ada barangkali kaitannya karena saya ingat betul saya baru menjadi dosen muda ketika Pak Zain Rahman mengekspor beberapa bibit pohon ke Arab Saudi. Nah, di sini kita sama sekali tidak melihat ada bentukan patung-patung yang berupa hewan atau manusia, tapi di sini elemen-elemennya hanya bentukan-bentukan seperti ini ya, botol lalu bentukan ini dan banyak kita jumpai dan ini perkampungan dihijaukan juga di tengah padang pasir ya, ini di pinggiran kota. Jadi perjalanan ini ketika saya dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi ini sendiri perbatasan ya untuk dengan Jeddah ya. Ini batas kotanya. Jadi bagaimana hijaunya? Lalu bagaimana di Madinah? Di Madinah saya lihat taman-taman penghijauannya yang dalam kondisi saat ini. Ini sangat fungsional. Ya, selain estetikanya juga indah. Jadi di sekitar masjid ada beberapa taman yang memang kalau siang masih terasa panas, tapi malam hari itu cukup
membantu untuk udara yang lebih segar. Nah, ini taman-taman kita nyebutnya dalam istilah baratnya adalah Vest Pocket Park. Lalu bagaimana sprinkle menyiram rerumputan. Di sini kalau diperbesar ini banyak sekali masyarakat yang santai duduk-duduk di hamparan rumput ini. Dan juga tebing-tebing ya dihijaukan hamparan rumputnya, lalu pohon-pohon yang dipangkas topiari ini kelihatan sekali bersifat formal. Dan juga ada beberapa penggunaan elemen air. Sebentar, saya ingin memperlihatkan elemen air di sini. Ini elemen air buatan, dinding-dinding yang keras itu diberikan air terjun. Dan ini benar-benar elemen air, tumbuhan, dan sebagainya. Dan kami berkesempatan juga berwisata di kebun kurma. Kalau dari luar dilihat ini malah tulisannya Indonesia ya, kebun kurma Maji. Nah, ini kita bisa kebetulan beberapa ini di tahun 2016 ya. Jadi Ramadan 2016 itu juga lagi musim kurma di bulan Juli. Ini di 2019 di bulan Juni. Yang bulan Juli kurmanya lebih ini. Nah, di sini juga ada elemen-elemen di tamannya yang tadi disebutkan, ada bantal, ada permadani, karpet dan sebagainya. Ini diterapkan di sini. Nah, ya mungkin karena juga curah hujannya rendah, lalu di saat-saat musim kering, maka elemen-elemen itu juga dihamparkan di kebun kurma. Nah, lalu bagaimana manajemen lanskap di lahan terlantar? Ini juga kita jangan sampai menelantarkan. Jadi bagi yang punya pekarangan, bagi yang punya kebun, mestinya kan diolah. Jadi abandoned land ini terjadi di kawasan perkotaan, dan saya mengambil satu ini ya, bahwa di dalam Al-Quran maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Jadi lahan perlu di-manage, perlu dikelola. Antara lain dari surat Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 27, dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Jadi ini satu hal yang salah satu tafsirnya bahwa memang perlunya pengelolaan lahan. Jadi hal ini juga kalau saya kaitkan dengan undang-undang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 itu juga ada penerbitan dan penariagunaan tanah terlantar. Jadi nggak boleh tanah yang ditelantarkan. Jadi ini dalam bentuk bentang alam mestinya dimanage, dikelola untuk dimanfaatkan, dan kita dalam hal tertentu misalnya antara Lipitan dan Sipadan ketika ada konfrontasi dengan Malaysia, kita kalah. Bukan direbut, karena memang dua pulau itu dikelola oleh Malaysia. Jadi ketika jurinya itu internasional, ternyata Indonesia tidak mengelola. Jadi yang berhak mendapatkan adalah yang mengelola. Jadi ini betapa pentingnya pengelolaan lanskap pada suatu bentang. Nah, saya ingin menyinggung sekilas bahwa ada buah sayur yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Ada buah tin yang kita saat ini juga banyak menanam ya. Kemudian di dalam Quran surat At-Tin ayat 1 buah zaitun ya, kemudian buah kurma, buah anggur, buah pisang, buah delima, sayur mentimun, bawang putih, kacang adas, bukan adat ya, kacang adas, bawang merah dan seterusnya. Juga ada di dalam beberapa surat, beberapa ayat dalam surat Al-Quran. Dan ini bagaimana tanah terlantar itu. Ini yang ingin saya tekankan. Kalau kita merespon bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan, maka kita melihat di pinggiran kota banyak yang terlantar seperti ini. Harusnya dikelola seperti ini. Jadi ini di Jakarta dan di pinggiran kota Jakarta sudah mulai ada pemanfaatan lahan di bawah jalan layang ya, lalu di pinggiran kota sudah menjadi kebun sayur. Nah, ini di belakang gedung-gedung tinggi sudah dimanfaatkan. Jadi pemanfaatan ini sesuai dengan dalam perspektif
Islam juga kita tidak boleh menelantarkan lahan. Nah, dari skala yang paling kecil, pekarangan, saya melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, kita bekerja di dalam rumah, work from home, kebalik ini harusnya WFH, berkebun, dan salah satunya ya produktif, apakah sayuran, buah, ya kemudian tanaman obat tentunya, tanaman bumbu dan sebagainya bisa kita manfaatkan. Dan kembali saya mencoba lagi dari beberapa ini, banyak sekali ada 23 tanaman ya yang disinggung, dan bahkan dari satu tanaman itu ada yang lebih dari satu ayat atau ada dari beberapa surat begitu. Nah, lalu apa itu sehat walafiat ini, khususnya dalam pandemi COVID-19, harusnya landscape yang ditata itu bisa dimanfaatkan. Jadi dari Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi intinya kami bagaimana mentafsirkan ini dalam implementasi di lanskap, khususnya yang paling dekat dengan kita, yaitu pekarangan, menjadi lahan produktif untuk ketahanan pangan serta peningkatan. Jadi mengasih ke Miss Rina apa? Kita. Lalu bagaimana makanan yang sehat? Jadi kita mengembangkan tanaman obat untuk keluarga, bagus sekali, dan kami mencoba, ini kami sendiri mengimplementasikan. Jadi halaman belakang, halaman samping, halaman depan di rumah saya jadikan edible garden, ya, taman yang tanamannya bisa dimakan. Herbs garden yang bisa untuk obat-obatan ini, alhamdulillah Mas Sadam, insya Allah ada di sini ya Mas Adam, sempat pulang dari Palembang membeli berapa belas jenis empon-empon dan tumbuh. Akhirnya alhamdulillah bisa kita panen. Jadi ada serai, ada jahe, ada sambung nyawa, ada kunyit, kencur dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga ini terinspirasi ketika saya berkunjung ke Tanzania, lalu mampir ke Pulau Zanzibar. Kami pernah 2 kali ke sana ya di tahun 2014, 2016. Lalu ini obat-obatan hadir di pekarangan-pekarangan. Mereka tidak jual tiket. Siapapun boleh datang, tapi mereka punya produk, ada sabun, ada bumbu-bumbu. Jadi mereka mendapatkan pendapatan dari sini. Jadi ini menarik sekali, lalu itulah yang menginspirasi rumah saya buat. Dan pada waktu kunjungan kedua, kami menyumbang benih. Ya, kami menyumbang benih dari Yayasan Hayono Suyono Center. Saya mendapatkan suplai benih itu, saya berikan penyuluhan. Dan ini kebetulan pas Ramadan di 2016. Jadi habis taraweh, lalu kami memberikan penyuluhan penanaman sayuran. Lalu karena memang Zanzibar itu hampir satu di ekuator ya, dekat dengan ekuator, jadi mirip dengan Lombok atau Bali. Nah, dari pekarangan itulah ini saya pikir berkah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berbagi benih, berbagi hasil produk dan sebagainya, dan ini membuat kegembiraan dalam hati. Dan dalam kondisi begini, rasa gembira ya tentu dengan kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, dan itu bisa meningkatkan imunitas. Dan pekarangan yang sesempit apapun kalau dikelola, dimanfaatkan, bisa juga menjadi objek untuk tour ya. Dan ini selalu ketika kita berbagi, ternyata dari luar juga datang. Jadi ini adalah yang kami terima dengan gratis, benih, bibit. Kami memberi kelapa, siapa yang mau ambil di rumah, kelapanya belum diambil, datang juga dari orang lain, kelapa jenis lain ya. Kami menyiapkan empon-empon yang dipanen untuk diberikan, datang juga kiriman ya. Ini ada kiriman kencur apa disebutnya ya, yang bisa dilalap dan sebagainya. Jadi ini yang saya pikir rasa bersyukur kita, sehingga praktek-praktek ini bisa juga menjadi biodiversitas conservation, tapi juga bisa dimanfaatkan, bisa untuk saling berbagi, untuk sharing dengan kawan-kawan dari produk ini. Dan sebagai penutup, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ini dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 29.
demi buah tin dan buah zaitun. Ini ada di At-Tin ayat 1, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Di Al-Insan ayat 17, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, ada di Ar-Rahman ayat 37, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya, ada di Ar-Rahman 12. Dan ini alhamdulillah yang tercantum di ayat-ayat ini juga saya temukan di pekarangan, dan saya tanam jahe dan empon-empon. Lainnya saya tanam buah tin, alhamdulillah berbuah secara frekuentif, juga pisang, dan juga adanya mawar. Demikian, barangkali mohon maaf dengan segala kekurangan, dan barangkali ada diskusi layar kembalikan ke Dr. Sony Trisan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hadi. Ini karena daging semua nih informasinya, jadi saya nggak berani nyetop nih ya. Tapi alhamdulillah nih reaksi teman-teman di chat luar biasa, ilmunya dan pengalamannya. Ada yang ingin bertanya langsung tadi, silakan Mas Ilmi. Siapa? Monggo. Mas Ilmi langsung saja. Ya. Halo. Ya, silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu. Kebetulan saya ini adalah seorang praktisi di bidang arsitek landscape juga gitu ya. Kemudian dari mana Mas? Saya dari IPB, Pak. Oh iya. Iya, terima kasih. Kebetulan saya ini seorang praktisi arsitek landscape juga, Pak. Nah, jadi hari-hari saya ini mendesain taman, terus juga menanam tanaman juga gitu ya. Kemudian yang menjadi concern saya ini ketika saya ingin nanam pohon misalnya ya, pohon itu kan saya order kepada nursery gitu ya, dengan tinggi sekian, diameter sekian gitu yang sesuai yang ingin diinginkan gitu ya. Nah, nursery ini akan nyari pohon tersebut ke lokasi-lokasi yang ada pohon itu tumbuh secara alami gitu ya. Kemudian dia transplanting, dia pindahin dari tempat tersebut kepada lokasi yang akan saya tanam landscape-nya gitu ya. Nah, kalau saya memperhatikan itu kan berarti ada kerusakan gitu. Yang tadinya di desa atau di mana kampung tersebut ada pohon yang besar gitu ya, terus diambil terus dipindah ke lokasi site yang akan saya desain gitu. Itu kan akhirnya dapat menimbulkan kerusakan juga di lokasi asalnya. Namun juga memberikan hasil yang baik di lokasi site yang akan didesain itu gitu ya. Nah, itu menurut Prof. Hadi bagaimana ya seharusnya dalam pandangan Islam gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilmi. Silakan langsung aja Prof. Baik, terima kasih Mas Sony, Mas Ilmi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi banyak sekali. Saya juga tahu ada praktek-praktek begitu ya. Jadi nursery itu mengambil langsung dari tapak. Padahal nursery kan namanya juga pembibitan. Harusnya kan membibitkan begitu ya. Dan tapi di lain pihak bahwa tanaman, tumbuhan ini kan suatu biotik yang reversible. Reversible itu artinya bukan banyak, bisa dikembalikan, bisa dipulihkan, ya. Tentu dengan membibitkan dengan benih, kemudian dengan seedling atau bibit, lalu dengan cangkok, dengan okulasi, banyak sekali caranya. Nah, saran yang terbaik kalau dalam arti merusak lingkungan kan harusnya tidak boleh dalam hukum Islam kita merusak lingkungan ya. Jadi memanfaatkan buah bijinya atau anakannya itu yang diambil. Jadi kalau tadi nursery mengambilnya itu anakan, jadi bukan tanaman induknya. Jadi anakannya yang diambil dan lalu ditanam dan kebetulan sesuai, cocok ya nggak apa-apa. Dan andekan ini yang justru mohon dihindari sebenarnya kalau induk yang diambil yang sudah besar, yang sudah puluhan tahun, bahkan banyak pohon-pohon yang bernilai histori atau periodenya sudah lama lalu dicabut begitu. Sebaiknya tidak.
Andaikan memang itu, apakah pohon itu di tempat asalnya sudah akan membahayakan, sehingga ketika dipindahkan akan dipelihara lebih bagus, lalu ada manajemen ya, jadi pakai staging, pakai bolting, sehingga pohon itu akan menjadi lestari. Saya kira ini dari pandangan ininya ya tidak merusak kalau dia bertujuannya memperbaiki kondisi pohon. Ya, kalau dibiarkan maka di tempat habitat asalnya dia akan punah gitu, sehingga dipindahkan dalam bentuk mengkonservasi, ya, melestarikan keberadaan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Prof. Hadi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang masih penasaran nih, mumpung Prof. Hadi masih ada waktu sedikit lagi, monggo. Atau dari Mbak Jana, silakan nih. Mungkin ada ini Mbak Jana, silakan Mbak Jana. Monggo Mbak Jana. Kalau Mbak Jana menambahkan, karena beliau bukan menambahkan. Ya betul, menambahkan maksud saya. Silakan. Beliau ahlinya, silakan Mbak Jana. Ya Mbak Jana, silakan Mbak Jana. Saya belum sempat konsultasi ke Mbak Jana malah. Monggo Mbak Jana. Iya, jazakallah khair, Prof. Hadi. Apa ya, saya mau nambahin apa? Sudah cukup ini sih, lengkap. Malah di sini saya senang banget ya, karena alhamdulillah, terima kasih buku kami yang Taman Islam dijadikan referensi. Kemudian yang saya senang adalah di sini banyak sekali di akhir itu contoh-contoh yang ini ya, yang real yang Pak Hadi sampaikan gitu. Satu hal, kalau saya merasa ketika saya pribadi ketika nulis buku itu apa ya, teori banget gitu, bisa diaplikasikan tapi masih kurang aplikatif. Nah, kemudian beberapa hal itu terjawab dengan hal yang sederhana, tapi ternyata banyak ininya gitu, banyak sekali, besar sekali manfaatnya lewat penjelasan Pak Hadi, lewat pekarangan, ya, dan segala macamnya. Itu kan contoh yang mungkin terdengar kecil, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan dan banyak sekali yang bisa diambil gitu. Saya pribadi juga beberapa kali ketika diminta mengulas buku ini, tuh waktu itu juga biasanya saya ini Pak, saya menyertakan foto Bapak gitu. Ini dosen saya nih ahli pekarangan gitu. Ketika saya nulis teorinya, beliau sudah praktek bahwa memang benar-benar sesuai dengan bagaimana konsep Islam ya. Pekarangan itu bisa menghasilkan sekali gitu. Dan itulah salah satu contoh yang Islami sekali. Paling itu aja sih kalau saya mau menambahkan. Barakallah, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Jana ya. Iya, sama-sama saya Pak. kira terus untuk aktif ya. Mas Arif, langsung Mas Arif silakan. Mas Arif Raffi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Arif Raffi Wibowo, bisa dipanggil Raffi, mahasiswa pengendalian hama terpadu IPB Pak. Hostnya di proteksi tanaman. Ini saya ingin bertanya mengenai AMDAL ya. Kan kalau misalnya berbicara soal landscape gitu kan, juga kita pasti membahas tentang lingkungan juga gitu. Ini kan terkait kalau kita pembangunan itu, saya pikir sesuatu yang harus terjadi ya dalam kehidupan kita. Namun pasti juga akan bersinggungan juga gitu, atau berdampak pada lingkungan tempat kita hidup gitu Pak ya. Nah, mengenai AMDAL ini dalam Islam itu ada pegangannya nggak ya? Ada apa namanya? Ada landasannya nggak ya dalam Islam untuk terkait AMDAL itu sendiri loh, terkait apa namanya, faktor-faktor yang dianalisis ataupun kaidah-kaidahnya gitu Pak. Baik. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Raffi. Assalamualaikum. Ya, langsung aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini berat sekali. Mas Raffi ya. Jadi tadi diawali saya juga memang ini sangat-sangat dasar, sangat roughly ya. Saya dan juga karena ada tantangan dari Mas Sony inilah, sehingga saya mencoba, oh iya ternyata ada ya ininya, dasarnya ada. Jadi AMDAL sendiri kalau basisnya dari pengelolaan lingkungan, saya kira ya ayat-ayat kalau kita dengan kata kunci lingkungan begitu, bahwa kita perlu memelihara lingkungan itu. Nah, AMDAL sendiri kan sebenarnya suatu bentuk atau tools, equipment untuk mengelola gitu ya. Jadi sebelum dilakukan. Jadi tadi betul Mas Raffi sampaikan bahwa pembangunan itu suatu keniscayaan, kita kan harus tetap dilakukan. Dan dimanapun pembangunan dengan lingkungan itu pasti ada crash, ada benturan, sekecil apapun pasti ada benturan.
Nah, Yes. adanya komitmen ini sebenarnya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Nah, kalau dari pemahaman itu, saya kira ini suatu alat yang bagus ya, apalagi sakit biologi, fisik, kimiawi, sosial, budaya, ekonomi itu semua dikaji di dalam AMDAL itu. Sehingga ada bagaimana rona lingkungan awalnya, kemudian nanti positifnya apa, negatifnya apa. Nah, seharusnya nih di dalam AMDAL itu kalau yang positifnya banyak, bangunan boleh dilakukan. Kalau negatifnya yang banyak, maka harusnya dicegah. Nah, artinya itu kan mencegah kerusakan lingkungan. Nah, saya hanya memaparkan secara harfiahnya demikian. Untuk kajiannya, mohon maaf sekali lagi, barangkali perlu ditinjau lebih dalam, Mas Raffi ya. Tapi bahwa itu sebagai alat untuk mengelola lingkungan supaya tidak rusak, itu dari segi aspek duniawinya, bahwa memang ya harus dilakukan. Meskipun sekarang kan ada KLHS ya, kajian lingkungan hidup strategis yang jauh lebih detail dari AMDAL. Sebatas Baik. itu Mas Raffi, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Demikian Mas Ya. Soni. Baik. Baik, Prof. Terima Prof. kasih. Hadi. Terima kasih Mas Raffi ya. Mudah-mudahan tidak puas nanti untuk terus kita belajar ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini karena waktu, mohon maaf nih yang ada chat yang tidak terjawab, silahkan aja karena Prof Hadi ini aktif di dunia medsos. Nah, ya, saya termasuk yang sangat menyenangi foto-foto beliau ya di pekarangan. Jadi silahkan lewat Facebook, kemudian Instagram itu silahkan. Tadi pertanyaan-pertanyaan saya kira yang belum terjawab, saya kira dengan senang hati beliau akan menjawabnya. Tapi pesan tadi dari beliau adalah pertama bahwa dari kajian ini bahwa Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, tentu dengan berbagai keterbatasan kita berupaya bagaimana untuk islamisasi sains ya, kaitannya dengan landscape, kaitan dengan arsitektur landscape ini sangat penting gitu ya. Tadi kita sudah bahas beberapa hal, ada hal-hal yang menjadi batasan di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian juga larangan. Nah, ini mungkin kita perlu menjadi sebuah syiar ke depan ya, bahwa keberkahan itu akan datang kalau kita mampu menjalankan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Tentu dengan bagaimana sinergi ya antara keilmuan dari ilmuwan kita, kemudian juga tentu dari Al-Quran dan hadis. Kita PR besar bersama nih Pak Hadi ya, bagaimana tadi yang Pak Hadi sampaikan bahwa kita terus menggali terus Al-Quran, mengkaji terus buku yang dibuat oleh Mbak Jana dengan para dosen di Arsitektur Landscape. Saya kira ini menjadi angin segar ya untuk bisa terus memupuk semangat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, insya Allah saya kira nanti DKM Haluliyah akan terus membangun kajian-kajian kauniyah ini sebagai hal yang sangat konstruktif ya di dalam dunia kampus. Nah, mudah-mudahan para peserta, terima kasih nih atas kehadirannya dari seluruh Indonesia yang tadi sudah izin karena sudah saatnya berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dan yang tahun ini selama bulan Ramadan mendapatkan pahala dari Allah Taala dan kita tetap sehat walafiat sampai Idul Fitri nanti. Tentunya insya Allah ini ilmu dari kita semua. Mungkin terakhir Pak Hadi ada statement, monggo Pak Hadi 1 menit saja, monggo. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pada sore hari ini saya diundang di sini yang merupakan suatu kebahagiaan buat saya sendiri dan kepada kita semua. Mari kita mengingat kembali ya bahwa Islam itu indah, Islam itu teratur, Islam itu bersih, dan itu yang perlu kita implementasikan mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak hanya ketika untuk diri sendiri bersuci, tapi juga mengotori lingkungan. Nah, ini tidak. Jadi mari dari diri sendiri lalu ke sekitar kita. Jadi kita implementasikan dengan baik, dan salah satu, jadi arsitektur lanskap itu hanya salah satu ilmu dari sekian banyak ilmu yang saya pikir kita harus benar-benar melihat dari apa yang dituliskan Quran dan hadis.
Barangkali demikian Mas Sony, terima kasih banyak. Mas Abdul Munif, terima kasih, dan Mas Ade Saifullah serta Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Prof. Hadi. Alhamdulillah ya, 4 jam 17.30 sesuai waktu kita. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Ade, silakan. Ya, baik. Terima kasih jazakallah kepada materi kita pada hari ini, Prof. Hadi Susil Arifin, dan kepada Dr. Sony Trison selaku moderator yang telah memandu jalannya kajian kita pada sore kali ini. Alhamdulillah terbuka wawasan kita mengenai landscape, terutama saya garis bawahi ternyata Islam sudah ada panduan, memberikan panduan bagaimana kita membangun taman sehingga tidak menyerah kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Baik, jangan lupa kepada para hadirin sekalian untuk mengisi absen, kemudian nantikan kembali kajian kauniyah kita untuk sesi terakhir besok di jam dan link yang sama bersama Profesor Fizal A.M. Zuhud mengenai pemanfaatan tanaman obat dalam perspektif Islam. Kajian ini juga kami posting di channel kami di YouTube. Insya Allah bagi teman-teman yang berhalangan hadir atau ada halangan, insya Allah bisa menyimak siaran tundanya. Baik, dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Mas Ade, mungkin sedikit Mas Ade. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Profesor Hadi Susil Arifin yang telah memberikan berbagai ilmu. Kita benar-benar mendapatkan wawasan dan belajar banyak. Hari ini, sore ini, moga-moga ini menjadi semakin menguatkan kita, terutama sebagai kaum muslimin, bahwa bagaimana agama ini hadir, agama Islam khususnya hadir untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan arahan, pedoman dalam setiap kehidupan. Bahkan termasuk di dalam hal tadi ya, Pak Hadi ya, dalam hal landscape, arsitektur saja, itu agama hadir untuk memberikan tuntunan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita hidup. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi inspirasi saya juga nih Pak Hadi. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah SWT berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, baik kepada manusia, kepada alam, dan pada siapa saja. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Sungguhnya alam ini indah sekali. Tadi disebutkan oleh Pak Hadi, yang membuat rusak itu ketika intervensi manusia yang tidak bijaksana. Alam ini begitu indahnya, tapi intervensi manusia menjadi sesuatu ini. Karena itu Allah melanjutkan dengan ayatnya, wala tabghil fasad. Janganlah kamu membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi satu terminologi yang penting di sini bahwa Allah membenci dan tidak menyukai orang yang buat kerusakan. Bahkan salah satu penghuni neraka adalah orang yang buat kerusakan. Karena kerusakan itu dampaknya tidak hanya pada individu, tapi pada alam dan pada seluruh manusia. Karena itu hari ini kita mendapatkan banyak sekali perspektif. Ya. Tadi saya kira itu masih banyak di breakdown ini. Kebetulan saya betul Pak Hadi, saya dengan Pak Anton pernah mengunjungi Alhambra dan di Spanyol. Itu tamannya memang masih ada sisa-sisa sampai sekarang. Betul sekali tadi, yaitu pohon dan air itu yang dominan di dalam taman-taman itu. Dan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasul kita telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana hidup yang bermanfaat, hidup yang penuh barokah, hidup yang akan menjadi pembuka rahmat dalam kehidupan kita. Saya terima kasih pada Pak Hadi. Moga-moga Pak Hadi tidak bosan dan kami menunggu Pak, kita ditantang nih Pak oleh Pak Menteri Agama waktu itu, Pak Wakil Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar. Bagaimana nih IPB harusnya bisa menafsirkan Al-Quran dari terutama tafsir pertanian dan biologi yang masih langka sampai sekarang ini. Moga-moga hadirnya Pak Hadi ini akan bersama-sama kita Pak dengan para guru besar dan para ilmuwan IPB untuk mencoba membuka banyak sekali ini. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak kita bertemu dengan ayat Al-Quran itu dengan tanaman, beragam tanaman dalam satu kebun.
Ya, di dalam surat Kahfi itu ada satu kebun yang anggur dikelilingi oleh korma, kemudian di tengah-tengahnya ada ladang, kemudian di bawahnya ada air. Itu ada sekali dalam surat Kahfi ayat 32. Masya Allah itu, Pak. Itu kan landscape itu ya, landscape. Mungkin sekali lagi katanya perlu dibuat Pak, dibuat gambar market gitu. Kayak apa sih satu ayat itu kalau diterjemahkan dalam gambar itu? Mungkin menarik itu Pak Hadi, sehingga kita dapat perspektifnya. Sekali lagi terima kasih para jamaah yang antusias. Insya Allah Al-Hurriyah akan terus berupaya untuk menghadirkan para ilmuwan IPB untuk memberikan kepada kita bagaimana Islam sebetulnya adalah hadir, agama ini hadir untuk menjadi tuntunan dan pedoman bagi semua kehidupan termasuk dalam dunia sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.